Shalom sobat kabar baik semuanya. Akhir-akhir ini kita banyak melihat di mana teman-teman kita muslim mencoba untuk menggiring opini. Mereka berusaha menjelaskan kepada orang-orang Kristen bahwa Paulus itu bukan seorang rasul, melainkan dia adalah seorang penyesat. Pauluslah yang menyesatkan orang-orang Kristen, di mana dia mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus adalah manusia biasa. Yesus hanyalah seorang nabi. Tidak ada yang berbeda. Nah teman-teman, ini serius. Karena teman-teman kita muslim, ada beberapa yang gencar berbicara, mengangkat topik ini di media-media sosial. Mereka berusaha untuk menjelaskan kepada orang Kristen bahwa jangan percaya Paulus. Sebab Paulus adalah rasul yang palsu. Saya mau katakan teman-teman, bahwa rasul yang palsu itu di dalam Alkitab adalah seorang yang pada akhirnya diracuni. Karena dia mengajarkan ajaran yang berbeda. Alkitab menjelaskan seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya tentang topik ini, teman-teman, kita akan menyaksikan bersama-sama diskusi berikut antara Bu Sufiatul dan rekan-rekan apologet Kristen melawan para polemik-polemik Muslim. Mari saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya. Dalam bilik yang mengaku Mesias, jangan kau percaya. Paulus, kenapa kau percaya Kristen? Dia mengajar. Kali napasmu, diam dulu. Bawa napasmu. Ya, silakan Bu Sopi. Ya, dengar, kalau berani diskusi, lihat data ini. Kalau kau berani ya, kalau nggak bencong ya, jangan potong-potong dong. Cowok gitu jangan kayak bencong. Stop. Beri buka data semua. Mute saudaraku. Data. Enggak, udah selesai. Sekarang waktu yang lain. Dibagi waktunya, jangan pecundang jadi cowok. Ya, jangan pecundang. No. Yesus. Al-Qur'anmu nggak ada kenal Yesus. Ini saya besarkan dulu bos. Paulus bertemu dengan makhluk ya yang disebut Lucifer ya. Mana datanya? Nah, tuh. Mana datanya? Ini lihat nih. Ini tafsir Al-Qur'an. Baca apa nih? Itu berbeda ya. Kita lihat ya. Kau sambut-adukan, inilah kecelakaannya Kristen mencampur. Al-Jabai dia berkata apa? Nama utusan yang mereka katakan kemudian kita mengutus mereka berdua adalah siapa ini? Dengan agama Simon dan Yohana. Dan the name of the third dan nama yang ketiga ialah siapa? Paulus. Ya, paham? Satu-satu dong kalau diskusi. Dari Suhaib Al-Jabai dia berkata, nama para utusan yang mengatakan ketika kami mengirim dua orang utusan adalah siapa? Simon berbeda. Dan nama yang ketiga siapa? Utusan Allah. Abraham dan Ibrahim berbeda. Abraham katanya orang bahas Isa. Botol kau ya, botol kau. Sekarang kita lihat, ini tafsir Darju Al-Darar. Quran. Nih ya. Ini Quran mengatakan apa? Diam kamu. Mute terus. Namanya Darju Al-Darar. Mute terus dia. Oke, siap. Darju Al-Darar. Fit tafsir Al-Ai wa Asyuar. Al-Jurjani. Apa katanya? Orang-orang biasa adalah orang-orang Antioquia. Ini diriwayatkan oleh Qatadah dan Ikrimah dari Tabari dalam tafsirnya. Dan Abu Nasab dalam tafsirnya, ketika kami mengirim kepada mereka dua utusan pada masa pemerintahan Isa. Waduh. Sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah apa? Thomas dan Paulus. Kita lihat lagi. Ini adalah tafsir Mu'alam, Al-Tansil, Fit Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Bagawi. Kita lihat apa kata tafsir Al-Bagawi mengenai surat Yasin ayat 14. Ketika kami mengirim dua orang kepada mereka, tetapi orang-orang itu menyangkal mereka, maka kami menguatkan mereka dengan utusan yang ketiga. Dan mereka berkata, memang kami adalah utusan
bagimu rasul. Aduh. Ketika kami mengirim bla 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 bla. Ketika kami mengirim mereka 2 orang, nama mereka adalah Yohanes dan siapa? Paulus. Tetapi Jadi orang itu menyangka mereka, kami memperkuat mereka. Berarti kami memperkuat dengan yang ketiga, dengan utusan yang ketiga, ia adalah siapa? Simon. Dan Abu Bakar membaca dari Asyim. Jadi kami memperkuat mereka dengan meringankan yang berarti apa? Bla bla bla. Dan Kap berkata apa? Kap kabar. Kedua itu adalah Sadik dan Saduk, dan yang ketiga adalah Salum. Lihat ini. Lari dia Bu, lari dia. Lari. Lari, mencret dia. Nah, Mencret kau. Mencret Jangan dia. mencret. Belum juga Mencret dia, dibacakan mencret. Ibnu Katsir. Nah ini saya tunjukin ya. Ternyata itu Paulus utusan Isa juga ada di ini ya, Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Mungkin ya, ternyata itu. Terus siapa yang feedback ini? Iya. Bentar. Nah, ini saya tunjukin ya. Saya besarkan dulu layarnya. Nah, kita lihat. Menghina Paulus ternyata diakui oleh sarjana-sarjana Islam ya. Ini kelihatan ya. Coba kita lihat sampulnya dulu. Ini Sirah Nabawiyah tuh. Sirah Nabawiyah ya. Oke, kita coba kecilkan dulu. Nah, ini dia guys. Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah. Sejarah lengkap kehidupan Rasulullah oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, kita lihat ya. Coba kita lihat. Di halaman 741 nih. Ini. Kita coba ketik 741. Kita enter. Nah. Coba kita baca di sini. Nah, nama-nama para utusan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kita baca dulu kisahnya nih. Dari atas nih. Keberangkatan para duta Rasulullah kepada para raja. Ibnu Hisham berkata, orang yang aku tidak ragukan integritasnya bercerita kepadaku dari Abu Bakar. Al-Khuzali, ia berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya setelah umrah di Hudaybiyah. Kemudian beliau bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah mengutusku sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Maka janganlah kalian mengkhianatiku sebagaimana Al-Hawariyun mengkhianati Isa bin Maryam. Nah, ini Muhammad memfitnah bahwa Al-Hawariyun katanya mengkhianati Isa bin Maryam. Nah, apa fitnahnya itu? Para sahabat bertanya, bagaimana Al-Hawariyun mengkhianati Isa bin Maryam, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, Isa bin Maryam menyuruh mereka kepada sesuatu, sebagaimana halnya aku juga menyerukan hal tersebut kepada kalian. Adapun orang yang diutus Isa bin Maryam ke tempat yang dekat, ia tunduk dan patuh. Sementara orang yang diutus Isa bin Maryam ke tempat yang jauh, ia enggan dan berat hati untuk melaksanakan tugas tersebut. Isa mengadukan itu kepada Allah. Maka jadilah orang-orang yang merasa keberatan itu, dan setiap orang dari mereka jadi berbicara dengan bahasa umat yang kemana mereka diutus. Nah, ini nggak ada di Bible, nggak ada di Injil. Ini Muhammad memfitnah ini. Nah, sekarang kita lihat siapa nama-nama utusan dari Isa Al-Masih itu. Nama-nama para utusan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang dari Al-Hawariyun dari Al-Atba, bukan pengikut Nabi Isa langsung, tabi'in yang diutus Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ke berbagai negeri adalah sebagai berikut. Ya, utusan Nabi Isa bin Maryam adalah sebagai berikut, yaitu Butrus dalam kurung Peter atau Petrus, Al-Hawari bersama Bulus dalam kurung Paulus. Tuh, siapa nih? Paulus. Ini Sirah Nabawiyah nih. Tuh. Sirah Nabawiyah ya. Paulus ya, jelas ya. Tuh, Paulus. Ini kata Ibnu Ishaq. Sirah Nabawiyah. Tuh. Paulus. Ia termasuk Al-Atba dan tidak termasuk Al-Hawariyun.
ke negeri Romawi, Andarais, Andreu, dan Matius ke negeri yang penduduknya Hawarion, ke negeri yang penduduknya memakan daging, manusia kanibal. Thomas ke negeri Babilonia, negeri di timur. Philip ke Kartage, yang tidak lain adalah Afrika. Yohanes ke Apsus, Efesus, desa tempat tinggal anak muda Ashabul Kahfi. Yakobus, James ke Yerusalem, yang tidak lain adalah Ilya, sebuah desa di Baitul Maqdis. Ibnu Salma, Bartolomeus kepada orang-orang Arab Badui yang berada di Hijaz. Simon ke negeri barbar, Yahuda, Juda, ia tidak termasuk Al-Hawariyun, ditempatkan Nabi Isa bin Maryam di tempat Yudas. Nah ini ya. Tuh, jadi ada Paulus ya. Tuh, Paulus utusan Isa bin Maryam alaihissalam. Siapa berani lawan ini? Ini Sirah Nabawiyah nih. Sejarah lengkap kehidupan Muhammad ini. Siapa berani bantah? Tangan siapa nih? Ntar kita akan upload di website ya. Sirah Nabawiyah. Ya, siapa berani bantah ini? Jadi nanti di websitenya Al Hayat akan kita upload, kita akan kasih linknya, halamannya, sehingga ketika Anda tarik datanya, Anda langsung bisa tarik datanya untuk Anda jadikan materi berapologetika, ya. Betul. Senjata Anda untuk berapologetika. Halaman 741 Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, halaman 741. Ya. Siapa berani bantah nih? Lengkap ya, nama-nama rasul-rasul dari paling dibilang palsu, bro. Paling dibilang palsu lu, data lu. Lu malu. Hotel itu, buatan hotel. Sirah Nabawiyah ini. Bro, kasih turun sedikit, saya mau screen. Yang mana? Yang mana yang mau di screen? Iya. Oh, ini. Ya. Sirah Nabawiyah halaman 741. Oke, tahan di situ, bro. Awas pulpennya. Bentar, salah. Iya. Oke, thank you, bro. Sudah. Ibnu Hisham ya, Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah 741. Jadi sampulnya itu merah, warnanya merah nih. Karangan siapa ini? Ini nih, Ibnu Hisham. Ibnu Hisham. Oh, yang merah aku juga punya nih. Ini yang warna merah. Ibnu Hisham, Syarah Taqib. Al-Albani ya? Ya, betul. Ibnu Hisham, itu sama yang merah itu yang Ibnu Katsir itu ya, Bang ya? Iya, kalau yang Ibnu Katsir itu kisah 25 Nabi itu namanya. Kisah 25 Nabi. Aduh. Ini Muhammad di sini dia mau. Siapa berani ngelawan Paulus? Ayo. Mana datanya? Berani lawan Paulus ini. Paulus itu nabi palsu di dalam kitabmu. Mana datanya Paulus ketemu sama Lucifer? Kurang ajar kok bikin narasi nggak ada datanya ya. Iya, kurang ajar itu. Berarti dia mengatakan Muhammad ini nabi palsu karena memfitnah Paulus ya berarti. Betul, Muhammad yang berkata Paulus adalah utusan Isa. Ini lengkap ya kisah-kisah Muhammad di sini ya. Mulai dari dia hidup sampai dia mati diracun. Itu ada semua di sini. Di buku ini. Oh, tuh. Banyak kisah lucu-lucunya juga di sini. Muhammad kalau debat lawan orang Kristen, itu udah pernah kita bahas ya. Sampai Muhammad nuduh, kalian menyembah salib dan memakan babi. Waduh. Coba kita lihat bahas lagi. Coba Muhammad kalau debat sama orang Kristen Najran. Oke, kita lihat ya. Tapi kepanjangan sih ceritanya. Yang gue nggak enak itu kenapa layarmu hitam putih ya? Nah itu dia. Saya mau beli HP baru dulu. Atau nanti ini lah. Mana ya? Ini halaman ke 380. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham halaman 380 ya. Coba saya zoom dulu. Zoom. Ini dia. Ini orang Kristen Ortodoks ya ini ya. 380. Halaman 380. Mereka sholat menghadap ke timur. Ini judulnya nih. Mereka sholat menghadap ke timur. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Ja'far bin Zubair berkata kepadaku pada saat delegasi Najran tiba di kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke masjid beliau pada saat waktu sholat asyar telah tiba. Mereka memakai pakaian bergaris yang berasal dari Yaman dengan jubah dan mantel warna-warni. Menawan sebagaimana yang biasa dikenakan orang-orang Bani Al-Harits bin Ka'ab. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang melihat mereka ketika itu
Mereka langsung berdiri di masjid Rasulullah SAW. Lalu mereka pun sholat ya. Jadi orang-orang Kristen ini sholat. Lalu mereka pun sholat. Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah mereka melakukan sholat. Mereka sholat dengan menghadap ke arah timur. Nah ini orang Kristen Ortodoks ini. Jadi mereka sholat dengan menghadap ke arah timur. Nggak tahu ini ritus apa, Syria kah, Ortodoks Yunani kah, saya nggak tahu. Intinya ya itulah Ortodoks menghadap ke timur. Ibnu Ishaq berkata nama ke-14 delegasi Najran adalah sebagai berikut. Al-Adib, ini Al-Aqib Abdul Masih ini, Abdul Masih ya, Abdul Masih, hamba Al-Masih. Al-Aqib Abdul Masih, As-Sayyid Al-Aiham, Abu Haritsa bin Al-Kama, saudara Bani Bakar bin Wa'il, Aus Al-Harits Zaid Kais, Yazid Nabai Khuwailid, Amr Khalid Abdullah Johannes. Nah tuh ada Yohanes ya, nama-nama Kristen ini, Yohanes. Mereka membawa 60 kendaraan. Ada Abdullah nih. Iya, ada Abdullah ya. Ada Abdullah Orang Kristen namanya Abdullah. Orang Kristen namanya Abdullah. Abdullah Al-Mazi. Betul. Abdul Masih. Di sini Abdul Masih, hamba Mesias, hamba Kristus, Abdul Masih. Nah, Abdullah dan Yohanes. Mereka membawa 60 kendaraan ya. Mereka membawa 60 kendaraan. Sebagai juru bicara ya, sebagai juru bicara kepada Rasulullah SAW, mereka menunjuk Abu Haritsa bin Al-Kama, Al-Aqib Abdul Masih dan As-Sayyid Al-Aiham. Mereka menganut agama apa? Mereka menganut agama Kristen model raja. Tuh. Jadi mereka menganut agama Kristen model raja katanya. Agama Kristen model raja. Ini Muhammad bingung, ini Kristen apa ini? Kok mereka pakai baju imam kan gitu? Muhammad baru pertama kali lihat kan? Mereka menganut agama Kristen model raja. Walaupun dalam beberapa hal mereka berbeda. Mereka berkata Isa adalah Allah. Mereka juga berkata Isa adalah anak Allah. Mereka juga berkata Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Mereka berkata Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Ini ngaco ini si Muhammad ini. Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Demikianlah ucapan orang-orang Kristen itu. Demikianlah ucapan orang-orang Kristen itu. Mengenai perkataan mereka nih, ini ada yang lebih lucu lagi nih. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah Allah, mereka berargumen bahwa Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, memberitahu hal-hal yang gaib, dan membuat burung dari tanah. Tuh, orang Kristen Ortodoks katanya percaya bahwa Yesus membuat burung dari tanah. Ini kan ini dari cerita apokrif ya. Iya, Injil Apokrifa ini, Injil Thomas sama Injil At-Tufuliyah ya. Injil palsu, Injil editan, ya. Injil yang dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi menggunakan nama Thomas. Sedangkan Thomas sudah mati ketika Injil ini ditulis. Iya, sebenarnya secara doktrin sebenarnya Injil-Injil itu tidak bertentangan ya dengan Alkitab karena menyatakan Yesus adalah Allah dan anak Allah, tapi itu kitab dongeng palsu. Begitu ya. Palsu, dongeng ya. Karena Injil ini ditemukan di Nag Hammadi, sementara Thomas itu dia martirnya di India. Jadi nggak mungkin ini buatan Thomas. Thomas sudah mati baru Injil ini ditulis. Ya. Burung dari tanah lalu meniupnya hingga menjadi burung hidup. Itu semua adalah perintah Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan kami jadikan dia sebagai tanda kebesaran kami pada manusia. Surah Maryam ayat ke-21. Nah ini. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah anak Allah. Mereka berkata Isa tidak mempunyai ayah yang bisa diketahui. Ini belum pernah terjadi pada anak keturunan Adam sebelum mereka. Mengenai perkataan mereka bahwa Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan, Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan, mereka berargumentasi dengan menggunakan firman Allah, kami berbuat, kami memerintahkan, kami menciptakan, dan kami memutuskan. Mereka menambahkan bahwa jika Allah itu satu, maka dia berfirman, aku bukan. Maka dia berfirman, aku. Bukan kami berbuat. Aku memerintahkan dan aku menciptakan. Namun Tuhan itu adalah dia sendiri. Isa dan Maryam. Isa dan Maryam. Tuhan itu sendiri Isa dan wah ngaco lagi nih Isa dan Maryam katanya Tuhan. Nah inilah yang di dalam Quran yang ditentang jangan katakan 3 dari yang 3. Surah 5 ayat 116. Ya, surah 5 ayat 116. Kami berbuat, aku memerintahkan dan aku menciptakan. Namun Tuhan itu adalah dia sendiri. Isa dan Maryam. Tuh Maryam Tuhan katanya. Wah, iya jadi Allah, Isa dan Maryam. Tuh. Maka jadilah surat 5 ayat 116. Surah 5 116 ya. Kamu ketiga dari yang ketiga gitu kan? Apakah engkau menjadikan Maryam dan dirimu Tuhan selain aku kan begitu tuh?
Betul. Padahal itu nggak pernah terjadi tuh. Surah Betul. 5 ayat 116 itu ya. Iya. Al-Quran menurunkan firman-Nya tentang masing-masing perkataan mereka tersebut. Setelah dua pendeta tadi mengatakan itu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, masuklah kalian berdua ke dalam Islam. Namun kedua pendeta tersebut menjawab, kami telah masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua belum masuk Islam nih. Jadi pendeta ini, masuklah kalian berdua ke dalam Islam, kata Muhammad. Namun kedua pendeta tersebut menjawab, kami telah masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua belum masuk Islam. Kedua pendeta tersebut berkata, kami telah masuk Islam sebelum engkau memasukinya. Tuh. Jadi pendetanya bilang, kami sudah masuk Islam. Sebelum Muhammad mereka udah Islam. Iya. Nih. Beliau bersabda kepada kedua pendeta Kristen, masuklah kalian berdua ke dalam Islam. Namun kedua pendeta tersebut menjawab, kami telah masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua belum masuk Islam. Kedua pendeta tersebut berkata, kami telah masuk Islam sebelum engkau memasukinya Muhammad. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua berdusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Kalian berdua belum masuk Islam karena kalian masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Karena kalian berdua menyembah salib dan memakan daging babi. Tuh, menyembah salib katanya orang Kristen Ortodoks. Menyembah salib dan memakan daging babi. Salib disembah katanya ya. Wah, luar biasa ini Muhammad ini. Menyembah salib katanya. Padahal saya nggak pernah lihat ada sekte Kristen menyembah salib ya. Menyembah salib dan memakan orang ini ya. Ya memang Muhammad ini tukang fitnah ini. Ya. Rasulullah SAW berdua, kalian berdua berdusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Karena kalian berdua menyembah salib, ya, menyembah salib dan memakan daging babi. Kedua pendeta itu menukas, ya. Jika demikian, lalu siapa ayahnya, wahai Muhammad? Rasulullah SAW diam tidak menjawab pertanyaan kedua pendeta itu. Tuh, Muhammad mencret, nggak bisa jawab pertanyaan dari pendeta Kristen itu. Nggak bisa jawab lagi. Ya. Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya? Surah 6 ayat 101 langsung turun ayat. Gara-gara Muhammad kalah berdebat. Waduh. Jadi ternyata ayat-ayat Al-Quran tuh turun sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan Muhammad. Misalnya dia lagi debat sama pendeta. Quran itu turun betul ayat. Sebuah hadis. Makanya Quran itu sebuah hadis atau percakapan. Betul. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena masih meyakini bahwa Allah mempunyai anak, karena kalian berdua menyembah salib, ya, menyembah salib dan memakan daging babi, ya. Makanya kan Muhammad bikin hadis bahwa Isa itu nanti di akhir zaman akan menghancurkan salib dan membunuh babi. Nah, itu gara-gara ini. Gara-gara diskusi. Iya, gara-gara diskusi antara Muhammad dengan orang Kristen Najran. Makanya Muhammad jadi marah, jadi benci. Terus dia bilang orang Kristen itu menyembah salib dan memakan daging babi. Makanya Muhammad bikin hadis yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu akan datang untuk menghancurkan salib dan membunuh babi. Kedua pendeta itu menukas, jika demikian, lalu siapakah ayahnya, wahai Muhammad? Rasulullah SAW diam, tidak menjawab pertanyaan kedua pendeta itu. Nah, mencret dia. Lanjut bawahnya, coba baca bawahnya. Bawahnya udah nggak nyambung nih. Di bawahnya udah ini, ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang mereka pada surat Ali Imran. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya pada awal surat Ali Imran hingga ayat 80-an. Tentang perkataan dan perbedaan pandangan mereka. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, ini kan jawaban Muhammad, sebagai karangan Muhammad nih ayat-ayat. Iya, betul. Jadi jawaban Muhammad itu jadi Al-Quran gitu. Aduh. Gitu ya. Jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu kan ada asbabun nuzulnya. Ayat-ayat Al-Quran itu turun sesuai dengan kejadian pada kehidupan Muhammad. Jadi misalnya dia lagi diskusi sama Yahudi, ayatnya turun tentang orang Yahudi. Ketika Muhammad lagi berdiskusi dengan orang Kristen, ayatnya turun tentang orang Kristen. Gitu. Ya, ketika dia ditanya orang pagan Quraisy, turun tentang orang pagan Quraisy. Nah, gitu. Itu hadis sebenarnya percakapan. Iya, betul. Betul itu ya.
Gitu deh. Jadi kita bisa tahu ya asal usulnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya kok bisa kayak gini gitu loh. Isa datang membunuh babi, menghancurkan salib. Ternyata gara-gara Muhammad menuduh orang Kristen menyembah salib dan memakan daging babi. Subhanallah. Terbongkar lah. Itu ya. Itu Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham halaman 380. Iya, ayat sakit hati betul. Masih misteri ini percakapan Muhammad. Siapa sebenarnya Muhammad itu? DOO do eng dongeng. Saya jadi curiga, jangan-jangan si Yohanes dari Damaskus itu sempat berdebat dengan Muhammad kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Tapi Yohanes dari Damaskus kayaknya Dia hidup 650. setelah Muhammad mati kok. 650, ya Muhammad udah mati 632. 632 Muhammad mati, 650 Yohanes Damaskus lahir. Nggak tahu juga sih. Soalnya nggak ada catatan sejarah Kristen yang sejaman dengan Muhammad hidup gitu loh, nggak ada. Yang ada semua setelah Muhammad mati semua. Oh ya, jadi ya itulah. Kita pakai catatan Islam aja, soalnya catatan di luar Islam nggak ada gitu loh yang sejaman dengan Muhammad yang menceritakan bahwa oh ada orang Kristen yang ketemu sama Muhammad gitu. Ya, kira-kira itu dia ketemu sama orang Najran dan sebagainya itu mereka ada catatannya nggak sih ketemu sama sosok itu yang saya cari itu, ada nggak tuh orang Kristen Najran punya catatan tentang Nabi bernama Muhammad ini? Nah, nggak tahu. Kalau dia begitu penting loh ya, kalau si Muhammad ini begitu penting, kenapa nggak ada catatannya? Padahal orang Kristen itu semuanya dicatat loh. Iya, semuanya dicatat. Nah, terus katanya kan di hadis itu Muhammad mengirim surat kepada Heraklius. Nah, apakah Heraklius ada catatan sejarahnya bahwa Heraklius itu pernah berdiskusi dengan Muhammad? Seperti yang digambarkan di dalam hadis Sahih Muslim 3322. Kan nggak ada catatannya. Surat Muhammad kepada Heraklius itu pun palsu karena udah diuji karbon ya. Ternyata itu palsu. Udah dibantah itu di channelnya Tanpa Ragi. Nah, gitulah. Lanjut. Silakan Bang Son. Bentar teman-teman lagi balas apa sebentar. Karena begini ya, apalagi orang-orang gereja Kristen yang ortodoks, itu kan mereka punya catatan suksesi. Pasti segala macam, misalnya ada bidat apa, mereka pasti catat dong. Kalau memang ada nabi besar ini Muhammad gitu kan, memang dia perang di sini, memang ini orang penting banget. Kenapa catatan nggak ada? Aduh, ini orang Syria. Lu saran. Ayo hajar Bu Sofi. Nggak bisa bahasa Indonesia dia. Oh, meminta donasi itu. Pura-pura kelihatan miskin padahal. Kok dia punya kuota buat masuk live YouTube? Masuk live TikTok? Apa bro, kita dengarkan saja dulu dia punya tujuannya apa dia naik ke sini kan. Oh iya, siap. Coba kita kasih naik. Gak ada, Pak Ardi itu cuma minta koin doang. Dia nggak bisa bahasa Inggris juga. Oh gitu. Nggak percuma. Iya, itu pengungsi Syria, pengungsi mana itu emang gitu mereka. Bilang dia gendong anak babi baru kita kasih dia koin boleh.
Serapim, Bu Sofi lanjut tausiah dulu. Oh iya. Kenapa Bang? Sejarah itu loh. Ada nggak catatan orang Kristen Najran tentang Nabi namanya Muhammad? Nabi namanya Muhammad. Nggak ada. Hanya itu dari apa namanya? Santo Yohanes Damaskus. Itu kan dia dari Bani Al-Harij. Dia Iya, yang sejaman paling tua dia itu kan? juga sama, ada kaitannya dengan Itu Santo kan Abdullah. udah 100 tahun setelah perkembangan Islam, setelah Muhammad. Siapa? Makanya Nggak ada. kalau Tentang dia nggak ada. iya, makanya kalau Muhammad ini orang penting banget pada zamannya ya. Mengadakan perang ke sana kemari orang besar, lalu dia ketemu dengan orang Najran sampai mengirimkan delegasi dan sebagainya. Masa sih orang Kristen gak ada yang catat? Orang Kristen Tapi semua catat. catatan Yahudi ada loh, Bu Sophie. Iya, tapi itu kan Abad berapa? Theophanes the Confessor kan? Saya lupa Itu pun tidak sejaman. Ini sih dari Theophanes the Confessor abad ke-9. Kalau yang sejaman sama dia tidak. Makanya Santo Yohanes Damaskus pun mengatakan itu ada tahayul katanya. Sebuah tahayul. Iya, tahayul. Oh iya, betul di ada awal. seorang nabi mendapatkan dalam mimpi. Nabi siapa ini? Karena catatan yang sejaman dengan Muhammad Ada itu tahayul ada. kaum Ismaili. Ada, betul. Penghulu dari Tiba-tiba aja nongol, Antikristus. tiba-tiba ada pengajaran atas nama si Mamet ini kan. Jadi tahayul dikatakan. Nggak jelas. Mamut. Ini siapa sih Mamut ini? Iya. Mamut. Gajah purba kali Bu Sophie ya. Mamut. Iya, mamut. Perang 300 tentara Spartan ada yang tercatat. Perang Helen of Troya aja memperebutkan itu tercatat di dalam sejarah. Kalau memang dia perang, ada 27 peperangan, ini kenapa nggak ada di dalam sejarah dunia peperangan itu? Padahal pasukannya besar loh, ada yang 10.000, ada yang 30.000 tentara, betul nggak sih Muhammad kirim? Coba deh kita selidiki peperangan-peperangan itu. Mana nih catatan sejarahnya di luar Islam? Saya ada nonton di YouTube ya. Di channelnya Satria Nusantara. Katanya cerita perang Badar itu dicontek dari perangnya Belisarius. Yang perang Parit itu. Perang Parit, perang Madinah itu dicontek dari cerita perangnya Belisarius. Coba nonton aja di YouTube. Nggak ada dong perangnya. Satria Nusantara. Iya, perang fiktif. Jadi perang-perang itu kayak diambil ceritanya, terus dimodifikasi, terus dimasukkan ke dalam Sirah Nabawiyah dan hadits. Dijadikanlah sebagai perang-perang. Iya. Karena contoh ya teman-teman, dikatakan ketika Muhammad lahir ada bintang bersinar-sinar, itu nyontek dari Bible. Muhammad membuat mujizat bla bla bla, menggandakan kurma, nyontek ketika Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan kan? Iya, betul. Beda kan dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit, itu dicatat oleh Josephus Flavius. Langsung itu. Catatan sejarahnya terbukti. Kalau Muhammad ini nggak ada catatan sejarah di luar Islam yang sejaman dengan dia. Jadi ya bisa jadi Muhammad ini ya cuma ditambah-tambahkan ya. Terus dibuat-buat oleh ulama gitu. Dongeng semua isinya. Coba itu. Di dalam sirah-sirah tuh, apa sih mujizat Muhammad? Kita bisa mengeluarkan air dari tangannya, betul nggak tuh? Nah itu Bu, saya udah baca hadisnya itu. Jadi Muhammad itu nggak keluar langsung airnya dari tangannya, tapi dia celupin tangannya ke ember, terus dia keluar tiba-tiba katanya keluar air dari tangannya katanya. Jadi dia nggak langsung keluar air dari tangannya. Itu kalau habis cebok. Iya, serius. Coba baca deh hadisnya itu. Jadi Muhammad minta sebuah air gitu ya, sebuah ember yang sudah berisi air. Terus Muhammad celupin tangannya ke situ, tiba-tiba keluarlah air dari tangannya. Saya agak lucu juga saya baca hadisnya itu. Ini katanya mujizat apa ini? Saya juga bisa loh gitu loh. Hadis apa itu, Bro? Bentar, saya buka dulu. Sabar. Tangan. Ayo. Itu pernah dibahas juga oleh Apology of Al-Kindi ya. Apology of Al-Kindi. Mana ya? Kok nggak ada ya?
Ini kayaknya kalau beliau hidup di zamannya Sule, Ajit Gagap, kayaknya seru juga kalau mereka dipasangkan ini. Bagus itu. Mm-mm. Mana ya, lupa aku hadisnya itu. Ada udah pernah aku baca. Jangan-jangan dia cuma bikin sulap aja ini kayaknya. Iya, kayaknya bikin sulap buat anak kecil. Iya, bikin sulap. Masuk dalam hadis. Atau jangan-jangan semua yang terjadi ini cerita dongengnya si ini Waroka bin Nawfal itu, bro. Iya, bisa jadi. Kan semuanya bermula dari situ. Iya, Bukhari 3308. Berarti sebenarnya apa arti Islam ya? Nggak ada artinya. Menurut yang dibacakan si Sam tadi, pendeta itu aja mengatakan mereka sudah Islam sebelum si Anu. Sebelum sebelum si Muhammad. Belum si Muhammad. Lalu sebetulnya Islam itu apa dong? Ya kalau memang dua pendeta itu sudah Islam sebelum si Muhammad, berarti yang membawa agama Islam siapa dong? Iya, jadi sebenarnya Islam itu hanya sebagai gerakan politik untuk menyatukan tanah Arab gitu loh. Menyatukan tanah Arab, untuk memperkaya tanah Arab. Dengan adanya haji kan, ya Arab itu semakin kaya. Gitu. Lihat aja Arab Saudi itu. Waduh, sampai bangun gedung-gedung itu gara-gara pemasukan dari ibadah haji. Memang penipuan sekian abad ini ya. Itulah yang dinubuatkan di dalam Wahyu 20 ayat 10 ya. Binatang dan nabi palsu yang menyesatkan sepertiga bumi. Itu dia. Sepertiga bumi disesatkan. Saatnya murtad. Apa sih meow 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 meow? Nggak tahu nih, ada kucing di belakang nih. Kirain tadi kucingnya Ibu Sofi. Bang Medi ini Kristen atau Muslim ya? Bu Winef. Jangan sampai kucingnya bersin. Waduh, bahaya ini. Bu Winef Singa bersin keluar apa lagi itu? Kalau singa bersin kan keluar kucing. Kucingnya kalau bersin keluar apa lagi itu? Keluar tikus. Dia berevolusi jadi apa lagi itu? Nah itu Pak, Bukhari 3308 itu. Jadi Muhammad gini, saya baca ya. Bahwa dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW saat waktu sholat asar hampir masuk. Orang-orang mencari air wudhu namun mereka tidak mendapatkannya. Langsung saja Rasulullah SAW diberi bejana air untuk wudhu. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di bejana tersebut. Kemudian beliau perintahkan orang-orang agar berwudhu dari air tersebut. Maka kulihat air mengalir dari balik sela-sela jari beliau. Tuh. Jadi tangannya dimasukin dulu ke bejana yang sudah ada airnya. Terus keluarlah air dari tangannya. Udah gitu doang. Aduh, nggak jelas juga ini kayak mana. Terus Bukhari 164. Ketika waktu sholat asar tiba, orang-orang mencari air wudhu namun tidak mendapatkannya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW diberi air wudhu. Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya di bejana tersebut seraya memerintahkan orang-orang untuk berwudhu darinya. Aku melihat air keluar dari jari-jari beliau hingga semua orang dapat berwudhu. Itu. Jadi dimasukin dulu, gitu. Tangannya ke
ember lah atau bejana yang ada airnya. Jadi nggak instan gitu, mujizatnya nggak instan gitu loh. Jadi butuh usaha dikit. Nggak misalnya tiba-tiba langsung tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba langsung keluar air dari tangannya. Jadi harus membutuhkan media. Media apa itu? Butuh bejana dan air. Supaya Muhammad bisa memasukkan tangannya ke bejana itu. Itu deh. Lanjutlah. Itu mah main sulap, itu bukan mujizat, itu main sulap namanya. Orang kitab dongeng saja diakomodir masuk dalam kitabnya mereka, ya otomatis kamu sulap, kamu apapun itu pasti diangkut masuk ke dalam kesananya. Shalom, salve, makasih. Shalom bro. Salam, salve, salam. Izin pakai akun Medi. Musafir dihukum 1 bulan. Bro, itu nanti kalau kena lagi kemungkinan bisa permanen itu bro. Iya itulah, nanti usahakan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Gak apa-apa, bikin baru lagi, bikin musafir kedua lagi. Oke, lanjut Bang. Tausiah saja dulu bro, musafir. Lanjut tausiah dulu Son. Serapim. Lanjut Rabi. Lanjut dulu. Ada tamu di sini. Oh, ada tamu. Pak Pembasmi Babe. Monitor Babe. Sekian teman-teman diskusinya. Saya persilahkan untuk teman-teman yang mau berkomentar. Silahkan berkomentar dan gunakan kata-kata yang sopan. Hindari untuk saling menghujat satu sama yang lain. Nah, saya menanggapi diskusi malam hari ini. Saya pikir para apologet-apologet Kristen telah menjelaskan hal yang sangat-sangat luar biasa. Memberikan pencerahan kepada semua umat Kristen. Bukan hanya umat Kristen yang harus dicerahkan, melainkan teman-teman kita Muslim dulu juga yang hingga hari ini salah paham tentang kekristenan. Dan saya sangat mendukung topik-topik diskusi-diskusi seperti ini. Agar di zaman media sosial yang sangat terbuka ini, kita tidak lagi memiliki pikiran yang kolot, menuduh sesuatu yang tidak-tidak. Kalian kalau mau belajar tentang kekristenan, silahkan datang belajar kepada orang-orang yang punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Jangan mendengarkan dari ustadz-ustadz kalian. Ataupun para polemik-polemik muslim yang dari room ini ke room sana untuk menjelaskan paham mereka yang salah ini. Kami orang Kristen tidak akan khawatir. Karena ajaran Kristen itu sangat-sangat kokoh. Alkitab itu sangat-sangat kaya dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kami tidak khawatir sedikit pun. Walaupun kalian berusaha untuk membalikkan fakta, berusaha untuk menggiring opini, masih banyak apologet-apologet Kristen yang siap untuk menjawab kalian, siap untuk melayani kalian, baik diskusi maupun berdebat. Para apologet-apologet Kristen siap. Kami tidak mundur satu langkah pun. Bahkan kami terus maju. Di era media sosial yang sudah sangat terbuka ini, kita bisa mengakses apa saja untuk kita lihat. Demikian juga di era media sosial yang terbuka ini, banyak informasi-informasi palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang kekristenan. Untuk itu saya selalu menyerahkan kepada orang-orang Kristen agar jangan bosan-bosan untuk belajar. Silahkan ada live, ada diskusi-diskusi, silahkan masuk, silahkan ikuti. Sehingga kita belajar untuk terus membekali diri kita terhadap ajaran kita.
Kenapa penting kita harus membekali diri kita, harus belajar banyak? Supaya apa? Kita bisa menangkis setiap serangan-serangan dari polemik-polemik Muslim. Mereka berusaha untuk menggoyahkan iman kita dengan informasi-informasi palsu yang menyesatkan. Sekali lagi teman-teman, jangan bosan untuk belajar. Mari kita bersama-sama untuk mendukung para debater-debater Kristen. Like, komen, subscribe channel-channel mereka supaya mereka terus berkembang. Sehingga video-video yang ditayangkan itu direkomendasikan oleh YouTube. Supaya makin banyak orang yang belajar tentang iman Kristen. Bukan hanya untuk kita orang Kristen, tapi untuk teman-teman kita Muslim yang mungkin mau belajar ajaran yang benar. Share-lah setiap diskusi-diskusi itu supaya mereka juga ikut belajar. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.